Jadi Islam itu ada namanya rahmatan lil alamin. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, maksudnya apa? Tugas kamu itu membuat semua dunia ini tersenyum bahagia. Bukan membuat hanya umat Islam saja yang tersenyum bahagia, tapi semua penganut agama apapun bahagia. Sama dengan prinsip orang Buddha, sapi sata membantu sukata. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi sebetulnya semua agama itu misinya sama, yaitu menyebar kerukunan antar umat beragama. Antar dia ke makamnya pakai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan videonya, agar bila mana ada video baru akan ternotif. 1 subscriber sangat berarti. Terima kasih. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada saat ini kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita, channel kesayangan kita ini, Gereja YouTube. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saudaraku, sebangsa dan setanah air di Indonesia, hari ini teman-teman, saudara, kita akan membagikan video yang sangat luar biasa dan pantas untuk kita bagikan. Mari kita saksikan video berikut ini. Putrinya Bung Karno, namanya Bu Sukmawati. Bu Sukma, kamu anak halal apa anak haram? Ayo. Kalau kamu anak haram berarti gak sahadat dulu berarti. Kumpul kebo berarti. Apa sih agamanya Bu Sukma itu? Apa? Tidak boleh begitu itu Bu Sukma. Sudah tua, sudah uzur ya. Sebentar lagi meninggal. Sukmawati ngomong begini, Ari kondeku lebih anggun daripada dadarmu. Lantunan kidung suniku lebih merdu daripada adanmu. Lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila? Lebih mulia mana Al-Quran sama majalah Playboy? Masih mending saya dituduh Ustadz palsu, Ustadz pemecah belah bangsa. Ini fitnah, karena saya bukan palsu. Pesantren saya nyata itu, 3 lantai itu. Bahkan banyak anaknya polisi yang nyantri di pesantren saya, Pak. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung ibu Indonesia sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu. Tanpa dengan kalimat Allahu Akbar pun, kalau sudah waktu Tuhan merdeka, merdeka. Vietnam merdeka, itu nggak kenal Allahu Akbar. Thailand merdeka, tanpa Allahu Akbar. Filipina merdeka. Sebelum ada Islam, sebelum ada Kristen, di Indonesia ini hanya ada Hindu dan Buddha. Oleh karena itu kita kembalikan kepada orang Hindu dan orang Buddha itu damai hidupnya, ajaran agamanya juga tidak ributin apa-apa, tidak perlu basuh muka, cuci tangan, sikat gigi untuk menyembah Tuhannya. Ruang demokrasi yang dilakukan oleh rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Kita melihat begitu banyak aksi-aksi dari mahasiswa, aksi-aksi dari pelajar, aksi-aksi dari pemuda yang mendapatkan pembungkaman dari rezim Jokowi Ma'ruf Amin.
Mengapa Sultan Somad kok bebas itu? Itu tadi, karena mereka merasa mayoritas. Bang, kok sekarang banyak yang kadrun? Bang, kok banyak purnawirawan yang kadrun? Itu tadi, kenapa? Karena tidak memahami apa itu Pancasila. Itu kemarin jenderal satu itu, waduh, bukan jenderal itu. Lebih mulia kopral dari jenderal. Masa orang kasih makan tai? Kalau Indonesia lah togut, bendera orang merah putih nggak perlu dihormat. Jatuh Pancasila itu haram semua. Pakai BH sudah haram, apalagi? Yang nggak berjibat masuk neraka, waduh. Emangnya udah tahu dia neraka itu di mana? Tidak boleh satu agama menuntut bahwa Pancasila itu miliknya. Mereka mengklaim yang namanya Tuhannya Allah adalah cuma Islam. Pancasila dibilang, oh itu Pancasila itu bahasa Arab. Musyawarah untuk mufakat itu bahasa Arab. Ini, aduh, ini udah dikacaukan budaya kita. Jangan sampai anak-anak itu kacau. Makanya Pak Endro Priyono udah bilang, janganlah dibawa Arab kemari. Kenapa bukan bela agama? Kenapa harus bela negara? Bela agama belum tentu bernegara. Bernegara pasti mempersilahkan agama. Itulah Pancasila. Bidadari yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, ada kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang mengambil poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Indonesia yang satu, bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Namun demikian, harus ada pemuda Indonesia yang lain yang memberitahu kepada yang belum tahu, yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada yang kurang, yang meningkatkan kesejahteraan pada yang miskin, yang membuat semua anak Indonesia mempunyai kontribusi yang lebih besar pada kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bid. Kamu bener di Al-Quran hadis itu tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bid, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu? Ya, 2024 pilih Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi. Model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu naik darah. Di dalam Al-Quran tegas dilarang bagi kita untuk menghina agama orang lain. Apalagi untuk menjelekkan agama orang lain, itu sangat dilarang di dalam Al-Quran. Di agama lain pun juga sama. Di Bible itu juga sama. Di Weda juga sama. Di Tripitaka juga sama. Bahwa Tuhan Allah SWT sesungguhnya menciptakan orang dengan agama yang berbeda-beda untuk saling hormat menghormati. Betul. 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 Betul, Bapak. Kalau tuntutan kami sebenarnya sama, takkan kesalahan di sana sekarang juga. Bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Materi-materi yang membina kerukunan antara umat beragama. Tolong sampaikan materi-materi yang menilai semua agama itu baik. Kalau nanti materi itu salah menurut kitab suci gimana? Tidak salah menurut kitab suci. Hanya Anda saja yang pola pikirnya tidak sampai bahwa semua agama itu baik.
Jadi Islam itu ada namanya rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, maksudnya apa? Tugas kamu itu membuat semua dunia ini tersenyum bahagia. Bukan membuat hanya umat Islam saja yang tersenyum bahagia. Tapi semua penganut agama apapun bahagia. Sama dengan prinsip orang Buddha. Sapi santa membantu disebut semoga semua makhluk berbahagia. Jadi sebetulnya semua agama itu misinya sama, yaitu menyebar kerukunan antar umat beragama. Antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus. Dia menganggap bahwa simbol salib di mobil ambulans yang juga adalah simbol palang merah itu sebenarnya adalah salib Kristen yang dapat mengkafirkan orang Islam, bahkan mayat Islam yang dibawa di dalam ambulans itu. Nah, jadi 3 masalah ini dari 3 penjelasan atau alasan yang diberikan oleh Abdul Somad itu dalam video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, itu paling menyelamatkan dia hanya dari masalah hukum. Tapi tidak menyelamatkan dia dari masalah yang lain, yaitu masalah moral berisi penghinaan dan juga masalah ambulans yang menurut saya adalah kebodohan. Maksud saya adalah bahwa video itu merupakan jawaban atas pertanyaan orang, tidak serta-merta membuktikan bahwa itu bukan penghinaan. Bahwa video itu disampaikan di ruang tertutup, tidak serta-merta berarti bukan penghinaan. Bahwa video itu disampaikan 3 tahun lalu, tidak serta-merta itu bukan penghinaan. Dengan kata lain, video itu memang adalah jawaban atas pertanyaan orang, tapi dalam jawaban itu dia sedang menghina simbol Kristen. Enggak baca Pak, Muhammad Kacai kah, Ustaz Abdul Somad kah, saat Anda memakai juru agama, Anda menghina agama lain, tangkap. Hukum tidak boleh kalah dengan siapapun. Mereka turun dari surga pun kalau lebar saya tangkap. Tak perlu takut bapak-bapak. Bapak-bapak ini kan rakyat. Masa rakyat apa perlu kita bikin apa nih? Kita di belakang Polri. Tangkap aja Pak. Rizik Sihab, ujaran kebencian, bunuh pendeta, tapi yang ditangkap pakai undang-undang prokes. Kan kasihan Pak, rakyat ini dikasih tonton. Antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus. Ceramahnya yang meresahkan, yang mengatakan di dalam patung Yesus ada jin kafir. Emangnya dia udah ngintip ke dalam patung? Laporan itu setelah beberapa bulan saya dapat panggilan dari kepolisian untuk bersilaturahmi sebagai saksi. Tapi H-2 dibatalkan. Saya dihubungi dengan alasan pandemi. Oke, kita terima. Make sense. Saat itu COVID sedang lucu-lucunya di Indonesia. Beberapa bulan kemudian, setelah saya follow up, datang lagi surat ke rumah saya, mengundang lagi untuk bersilaturahmi lagi. Dan H-1 dibatalkan lagi dengan alasan COVID. Ini aja kasusnya dibatalkan lagi. Ya kan, apa bisa pakai masker, bisa jaga prokes. Satu kali oke lah, itu ya dibatalkan 2 kali. Ini kayak skenario. Kita apa ini ya? Ini Pak, saya resah ya Pak. Saya muslim tapi saya resah. Begitu banyaknya ulama-ulama yang mengajarkan, memberikan ceramahnya ini tidak pada tempatnya, tidak jelas. Ujaran kebencian sudah jelas ya. Mengadu domba, kerukunan umat beragama sudah jelas. Terus apa sih yang bikin pihak yang berwajib ini
Kok nggak berani? Mari kita Abdul Somad. Ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya dia adalah manusia yang lainnya. Ulama itu manusia, punya rakyat, tidak ada salah. Pasti dia orang panutan ulama yang memberikan kebencian, yang didengarkan begitu banyak pikirannya. Lalu nanti di jamaahnya itu pulang ke rumahnya, menyampaikan apa yang dia dengar lagi ke anaknya, ke istrinya, ke keluarganya. Ke teman-teman keluar, akhirnya seperti lingkaran setan. Sebenarnya mereka juga tahu itu salah, cuma karena ulama itu nggak pernah salah. Padahal ulama juga manusia. Lans itu tanda plus berwarna merah itu beda dengan salib, ya beda, tidak sama. Nah kalau Ustadz mengharamkan tanda plus itu yang berwarna merah, ya kalau semua yang bertanda plus itu dianggap lambang kafir, Ustadz seorang guru, saya mau tanyakan kepada Ustadz ini yang terakhir. Bagaimana cara Ustadz menggantikan lambang tanda tambah atau tanda plus? Bagaimana cara Ustadz menulis 1 tambah 1 sementara tanda tambah itu haram? Karena itu lambang kafir, kata Ustadz. Jangan semuanya itu dikafir-kafirkan gitu loh. Saya nggak marah. Saya cuma protes kepada Ustadz. Kebetulan saya juga sangat mengidolakan Ustadz Abdul Somad ini. Cuma saya sangat menyayangkan memasuki tahun politik yang memanas tahun 2014 hingga saat ini Ustadz semakin kesininya semakin rasis. Itu yang saya nggak suka. Saya mohon maaf Ustadz, kalau seandainya ada orang agama lain yang mengucapkan kata-kata seperti yang Ustadz ucapkan itu, kemudian menempelkannya kepada agama Ustadz, apa yang terjadi? Coba, apa yang akan terjadi? Ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Begitu pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sendiri. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati saya zaman sahabat Nabi pakai pedang. Zaman sekarang tak pakai pedang. Menutupkan ledakan mati saya. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Kalian semuanya tidak taat, ustaznya tetap ke surga. Tapi semuanya berdosa itu yang gembiraga. Jadi ustaz tidak perlu memeriksa semuanya untuk taati aturan Islam. Karena dosa masing-masing manusia itu ditanggung oleh si manusia itu. Laha makasabat, wala makasabat. Jadi masing-masing manusia menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ustaz tidak menanggung dosa semuanya. Penjaga tidak menanggung dosa semuanya. Guru di pondok pesantren tidak menanggung dosa muridnya. Begitu juga pendeta tidak menanggung dosa semuanya. Jadi, kalau ada tokoh agama yang memaksa penduduk untuk membagi sebuah ajaran agama itu salah. Itu jelas bertentangan dengan prinsip la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Jadi di Al-Quran sendiri dikatakan tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Agama itu hanya sebatas contoh. Kami akan melakukan aksi damai di depan Kementerian Agama, Pak. Siapa yang menjadi agama minoritas, masyarakatnya lebih condong untuk berdiam diri, tidak mau bersuara karena terintimidasi karena dan itu. Tapi saya pikir pola seperti itu kita mau sampai kapan, Pak? Kita terintimidasi, kita diam, kita nggak mau bersuara, nggak bisa, Pak. Dikasih Ustadz Abdul Somad soal jin kafir. Kasus itu sudah lama, sudah kasus 3 tahun yang lalu. Jadi, kenapa dituntut lagi sekarang? Perbuatan pidana
yang ancaman hukum pidananya itu di atas 3 tahun, di atas 3 tahun. Makanya batas waktu penuntutannya itu adalah 12 tahun. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah Abdul Somad itu menghina agama yang lain, termasuk menurunkan agama, ini ancamannya 4 tahun. Berarti lebih dari 3 tahun. Berarti perbuatannya itu, batas waktu penuntutannya itu adalah 12 tahun. Berarti masih ada batas waktu kepolisian menyidiknya itu 9 tahun lagi. Bahkan di tas B itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo. Marah nggak kau? Tangkap, habisi, penjarakan. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah. Susah ya emang kalau jadi kadrun. Hidupnya cuma di kampung situ doang, plus gede di WhatsApp grup. Dia nggak lihat berita dunia sekarang lagi kayak gimana. Terus apa kabarnya dengan DKI Jakarta? Yang se-Jakarta doangan ruginya 40 triliun. Kebanyakan proyek bongkar pasang, kebanyakan staf TUGP, ya kan? Bisa lo ngomong soal itu. Duit udah habis, minjem lagi sama negara, ujung-ujungannya bikin monumen lah. Nggak jelas. Bagi sembako buat masyarakatnya, nggak dijalanin. Minjem duit lagi kirain buat itu, enggak juga. Buat proyek bongkar pasang lagi, entah juga tuh proyek monumen dicabut, dibongkar lagi. Kau ke neraka, gak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor ya Allah dibilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Seperitus, Cantikus. Ahok itu berarti berbeda. Enggak, enggak. Karena sesama setan kita harus saling membuat. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Seperitus, Cantikus. Juru bicaranya adalah seorang Muslim, tapi meneriakan satu suara, tangkap Ustadz Abdul Somad. Wow. Saya waktu lihat video ini viral di media sosial, saya terkaget-kaget. Saya bilang wow. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini karena dianggap tidak membawa persatuan bagi Indonesia melalui ceramah-ceramahnya. Makanya umat Islam tertentu sendiri pun mulai muak dan melakukan demo besar-besaran. Demo mereka minta supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap. Jujur saya kaget loh. Kelompok-kelompok yang cinta tanah air, cinta persatuan dan kesatuan, yang mungkin sudah pernah melaporkan Ustadz Abdul Somad karena penistaan yang dia lakukan, penodaan agama yang dia lakukan. Terutama ketika beberapa waktu yang lalu, saudara masih ingat ketika viral video Abdul Somad mengatakan ada jin kafir di salib, tapi tidak ada hasil, tidak ada yang menangkap Somad sampai hari ini. Walaupun saya yakin laporannya sudah ada. Abdul Somad menghina salib, sudah dilaporkan belum tangkap. Kita tidak usah benci. Nanti setannya yang senang. Justru Tuhan tidak bertindak apa-apa. Mau lihat Tuhan bertindak? Serahkan betul-betul pembalasan itu hak Tuhan. Saya pribadi melihat demo tadi. Saya kok melihat kok ada tanda-tanda ya. Tuhan akan membalas. Walaupun kita tidak ngotot untuk itu. Ya, Anda lihat Yahya Waloni. Laporan-laporan orang Kristen tidak pernah ada yang berhasil. Akhirnya Yahya ditangkap. Tidak. Dari komunitas pluralisme, cinta Indonesia, cinta NKRI atau apa itu namanya, pokoknya ada pluralismenya. Itu baru berhasil. Sekarang orang menghina salib, belum ditangkap. Sekarang mulai ada demo nih. Dan Anda lihat video tadi yang demo lagi orang Islam juga di dalam. Ya.
Kalau saudara nonton juga di video itu, saya juga bingung. Mereka bilang bebaskan Muhammad KC, tapi tangkap dan adili Abdul Somad. Saya tidak ngerti kalau kasusnya Pak Kece kan, kita sudah serahkan saja, berdoa dan serahkan proses hukumnya seperti apa. Apakah benar beliau bersalah atau tidak, kita berdoa. Ya, kalau selama ini kita bersuara karena ketidakadilan yang kita lihat, di mana Pak Kece dianiaya dalam sel, itu yang kita berteriak. Kita lihat ada hasil, kita berteriak, betul, Napoleon Bonaparte ditangkap. Teman-teman, Nyai itu diteror, ditakut-takuti, diancam-ancam, Nyai emang nggak takut. Ya, kepada pendukung Yahya Waloni yang keberatan. Ustadz kaleng-kalengnya Nyai sentil, katanya bela ulama. Tapi kok mulutnya, mohon maaf ya, kalau mengata-ngatanya itu lonte lah, dajal perempuan lah, iblis betina lah. Jadi kalau ada orang yang percaya dan berguru sama si Yahya Waloni, ya nasibnya mulutnya sama dengan si Yahya Waloni, secungkring-cungkring jidat hitam. Kenapa? Terlalu percaya sama mulut-mulut yang menebarkan kebencian, fitnah dan hoax, mulut-mulut sampah. Mulut-mulut sampah inilah yang menistakan agama Islam yang sebenar-benar. Nanti begitu kita lawan, ya, ketakutan, kabur, bilang mengkriminalisasi ulama. Ulama yang mana? Jadi kepada... Coba, dia ngelaporin orang lain nggak berani, yang menista Yesus dia nggak berani, begitu ada orang berani ngelawan PGI sama dia dihajar. Kan bangsat biadab ini PGI ini kan. Bangsat biadab. Itu kan persis dengan teman-teman kita YouTubers kan. Kejang-kejang Yesus dihujat, dimaki, hina-hina, mereka diem aja. Ya kan? Nah, ketika jagoannya kita kritik, kejang-kejang semua di YouTube saya. Ya kan? Sama dengan jemaatnya pendeta 15 miliar itu, jam tangan 15 miliar. Ya Yesus dihujat, kamu diem aja. Ya, ngapa makin tambun menawan. Ya kan? Nah, begitu pendetanya kita hantam, jemaatnya kejang-kejang semua. Bagaimana? Kenapa PG bisa diam? Anak buahnya sendiri dilaporin, diintimidasi. Ya. Tetapi gilirannya kita nih dihantam, kalian diam aja. Nggak ada pembelaan sedikit pun apapun. Ya kan? Nah, saya kok berpikir ya, ini diduga 95%. Ya mungkin 99%. Kemarin sudah mualaf. Hati-hati Anda yang ada di anggota PGI, saran saya gereja-gereja under PGI sebaiknya Anda keluar. Gabung sama yang lain ya, sama MUKI kayak, sama PGLII kayak, sama PGPI kayak. Tapi pokoknya jangan sama PGI lagi, karena cinta akan uang. Bukan masalah mereka percaya Muhammad, ya. Kita sudah sama-sama tahu Muhammad cabul. Tetapi masalahnya adalah uang. Ya, di OT-nya saja kepada Sandi Uno kok. Pokoknya banyak yang aneh nih PGI ini. Ya kan? Bukan cuma pecat Gomar, bubarkan itu PGI. Kalau Santo Gus Dur mengusulkan MUI dibubarkan, maka Nabi ke-26 bersabda bubarkan PGI. Oh, ya, Santo Gus Dur sudah bersabda bubarkan MUI. Nabi ke-26 bersabda bubarkan PGI. Ya kan, Santo Gus Dur lawannya MUI, kalau Nabi ke-26 PGI bubarkan. Itu yang benar, bukan diganti, bubarkan. Ada gunanya, coba gunanya apa? Siapa yang mendapatkan manfaat dari PGI? Nggak ada, cuma pengurusnya doang. Apakah orang Kristen mendapatkan manfaat dari PGI? Nggak ada. Apakah suara orang Kristen didengar oleh pemerintah melalui PGI? Tidak. Justru malah PGI menguatkan semua kebijakan-kebijakannya MUI. Siapa yang jadi korban? Yang paling kelihatan Muhammad KC sekarang. Yang paling kelihatan Muhammad KC yang jadi korban di depan mata dan didiamkan, dibiarkan. Ada PGI bersuara sedikit pun? Enggak, malah kasusnya saya dibilang orang gak jelas lagi sama PGI. Iya kan? Nah, sama dia dibilang anak iblis. Nah, dia bapaknya, saya anaknya, nah, dia bapaknya. Yang menyarankan Anda gereja-gereja yang masih sadar, yang masih waras, ya, keluar dari PGI. Nah, MUI-nya, ya, sekarang PGI-nya takut sama MUI atau dibeli. Ketika MUI berani teriak dengan lantang, tangkap si Paul, ya, bahkan si wakil presiden Republik Indonesia menginginkan kepala saya. PGI-nya malah ikut sumpah serapah ke saya. Kenapa dia ikut sumpah serapah? Karena dia takut. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bi. Apa benar di Al-Quran ada? Tidak ada. Terus
Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di atas seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, katanya di kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu? Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa seperti fatwa dia tentang jihad. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri, kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas, legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi. Mohon hentikan itu. Kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Membuka mata kita semua ya bahwa ternyata kelompok-kelompok ini yang notabene justru mentogutkan negara ini, mengharamkan Pancasila, ternyata mereka ini justru bekerja dari negara ini. Tapi inilah peringatan buat kita semua bahwa profiling saja tidak cukup untuk melakukan rekrutmen terhadap badan usaha atau lembaga milik negara ini. Perlu assessment yang lebih dalam kepada mereka yang ingin direkrut menjadi karyawan baru. Bahkan saya mengusulkan ini teguran juga dari seluruh anak bangsa ini ya kepada Kementerian BUMN untuk melakukan assessment terhadap semua karyawan yang ada di kementerian, lembaga atau badan usaha milik negara. Coba bayangkan, ini baru satu saja dengan alat bukti yang berupa belasan pucuk senjata. Coba bayangkan kalau mereka ini punya jaringan yang sangat kuat dan kalau mereka ini menguasai berbagai badan usaha milik negara yang bergerak di sektor penerbangan, apalagi ini perkereta apian, dan tolong dicatat, tersangka DE ini bekerja di bagian langsir, coba bayangin. Artinya bisa saja mereka melakukan sabotase atau teror di lingkungan pekerjaannya. Soal pengembangan hal-hal yang lain, siapa penjualnya, siapa yang menyediakan senjatanya, pendanaannya siapa, ini pasti sedang dalam pendalaman. Makanya Densus 88 yang saya tahu hari ini bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan karena nantinya akan ada pidana umum dan ada pidana teror. Kalau ada kelompok pemasok, misalnya ada orang-orang yang menjual tapi punya ideologi teror yang sama, pasti akan diseret dengan undang-undang teror. Kalau melihat pola kerjanya tersangka DE ini, dia memang bergerak di media sosial. Interogasi yang dilakukan oleh pihak Densus, saya dapat bocoran dari teman-teman dari Densus, bahwa dia ini memang berniat melakukan amalia sendiri, mengumpulkan senjata sendiri, dan dia sudah siap. Tujuan dia ini adalah berangkat ke Suriah, tapi dia memahami berbagai hambatan untuk berangkat ke Suriah, sehingga akhirnya opsi B, opsi C yang dia lakukan, menyerbu markas Brimob atau markas TNI untuk masuk surga secara otomatis dengan melakukan penyerangan terhadap kantor-kantor polisi dan TNI yang dianggap simbol togutnya Indonesia. Nah ini adalah pola lain bagaimana orang yang sudah terpapar ideologi dengan pola-pola pembodohan-pembodohan yang menggunakan ajaran-ajaran agama. Berbagai ideologi kekerasan ini menunggangi agama supaya kejahatannya terlihat terhormat. Dia betul-betul berusaha menjadi ideolog dan berusaha untuk mempengaruhi orang lewat media sosial dengan cara menunjukkan militansinya melalui senjata-senjata yang dia punya. Ini ada satu dari sekian ribu karyawan yang menurut saya kita tidak boleh diam. Kalau hanya sebatas profiling saja, saya kira tidak cukup. Harus betul-betul dilakukan assessment secara mendalam terhadap pemahaman ideologi terhadap setiap orang yang ingin bekerja di lembaga-lembaga atau badan usaha milik negara. Kita tidak boleh terlalu menyimplifikasi persoalan ini. Nanti betul-betul lembaga negara ini justru diisi oleh orang-orang yang punya niatan jahat terhadap negara ini sendiri. Densus punya alat itu dan dipakai oleh Akademi Kepolisian di Semarang. Tapi ya selama ini yang saya tahu memang Densus tidak pernah dilibatkan
di dalam rekrutmen terhadap karyawan-karyawan BUMN selama ini. Kini jumpa lagi dengan saya di channel gereja YouTube. Sebelum kita membahas tentang penutupan atau penyingkiran gereja, terima kasih banyak buat kalian yang sudah suka like dan subscribe di channel ini. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk penutupan dan mengganggu rumah ibadah agama Kristen? Terutama apa alasannya? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah dan melarang untuk mendirikan rumah ibadah seperti gereja? Apakah dengan begitu mereka bisa dapat tiket untuk masuk surga? Tuliskan pandanganmu. Tuliskan pendapatan. Baru-baru ini terjadi lagi, ya kan? Penyegelan gereja. Publik pun langsung bersuara lantang. Cuman di Indonesia gereja disegel. Tempat nafsiat tidak disegel. Diketahui bahwa gereja tersebut disegel dan tidak boleh digunakan lantaran tidak memiliki surat izin dari RT dan RW. Maupun yang dibilang dengan SKB 2 Menteri. Itu ya. Apalagi berperan RT dan RW setempat. Menurut publik, Presiden Jokowi sudah menyampaikan jika hak beribadah umat beragama dilindungi oleh konstitusi. Jadi sampai konstitusi itu kalah, dibilang Pak Presiden. Dengan Pak RT dan Pak RW ini, lebih lanjut publik mengatakan bahwa kebiadaban penyegelan rumah ibadah ini harus diartikan sekarang juga. Harus dihentikan. Karena juga melanggar konstitusi. Untuk menghalangi ibadah umat non-muslim itu ya. Terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya. Bukan marah di situ. Kepala daerah seharusnya menegakkan konstitusi. Dan menjamin kebebasan bagi warga. Ini malah ada pemimpin daerah yang melakukan penolakan terhadap gereja. Ini bertentangan dengan konstitusi dan melukai semangat beragama dalam kehidupan bersama di media yang berakar ini gitu ya. Ini peranan jelas dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3. Orang Kristen yang mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin pembubaran. Malah ini izin pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Saya pikir tidak usahlah menggunakan alasan yang tidak masuk akal karena ada puluhan ribu musola juga di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Bagaimana di seluruh Indonesia mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia tidak memiliki izin. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan syarat izin, terjadi ketidakadilan, saudara, antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui bahwa sekali musola yang tidak mempunyai izin, umat mayoritas bisa membangun rumah tanpa izin. Ini berbanding terbalik, saudara. Ya, berbanding terbalik dengan umat minoritas bahwa ini sungguh-sungguh tidak adil. Ya, apalagi tempat doa aja susahnya minta ampun untuk izin. Itu harus memerlukan izin membangun rumah ibadah. Meminta izin pasti dipersulit. Sulitnya itu apa? Berbelit-belit. Dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3 di sana disebutkan bahwa rumah-rumah doa seperti rumah atau ruko tidak perlu meminta izin. Jadi jika umatnya orang kita gitu ya, seperti orang Kristen, khususnya yang mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin. Apa yang dilakukan oleh Gibran sudah betul pada pasal 13 dan pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri BBM
BBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Ia menyebutkan itu saat penutupan gereja ibadah. Jadi itu sudah diamanatkan kepada kepala daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitas negara dalam mencairkan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi di sini pemerintah harus membantu dan memfasilitasi dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah. Masyarakat harus dididik ini ya, untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing. Umat penindasan terhadap hak pribadi umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama, saudara. Dan sudah saatnya untuk dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama. Seharusnya menetapkan itu sendiri. Apakah penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahkan mereka bisa masuk surga? Itu kata-kata konyol, saudara. Itu edukasi konyol. Masa melarang ibadah untuk umat Kristen hidup yang melarang bisa masuk surga, mendapatkan dayang-daya bidadari. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup? Dan mengapa rumah ibadah agama minoritas terutama umat Kristen? Apa alasannya dan kenapa ini semua terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan rangkuman mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Begitu ya, saudara. Ini saya ada deram dalam opini yang saya tulis hari ini. Tulisan opini kalian tentang warga yang mengel gereja. Tuliskan ya. Tuliskan, saudara, saya mau tahu pandangan kalian sebagai orang Kristen. Apa gitu ketika melihat orang menegel gereja. Biar pemerintah lihat ini video dan dia membaca komentar-komentar kalian untuk tetap bergerak gitu ya. Terus-terusan itu. Kenapa mereka menyegel gereja? Apa pendapat lo? Tuliskan dan tuliskan pandangan lo. Kenapa banyak sekali keluarga yang senang sekali melakukan penegelan atau pelarangan terhadap gereja? Jika kalian suka dengan video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like video ini. Dan bagikan video ini ke teman-teman. Dan supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info channel dari Gereja YouTube. Dan juga ayo menjadi member. Ayo terus kita menyuarakan karena ini sangat viral, saudara. Butuh komentar kalian. Saya udah tahu cara. Harus ada komentar kalian di bawah. Tuliskan komentar kalian di bawah. Untuk terus kita bisa menyuarakan ini. Biar didengar gitu. Satu komentar kalian sangat berharga untuk masa depan NKRI. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.